Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gracia Desani Muskawidara dengan NIM 2209036334. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Produktivitas Faktor Input menggunakan metode American Productivity Center atau APC, studi kasus UMKM berKS Kristal. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. IR Emelda Israni STMT IPM dan Bapak Dr. IR Willy Tambunan STMT IPM ASEAN EENG APEC EENG. Untuk topik pembahasan dapat dilihat pada slide berikut. Untuk latar belakang masalah disusun dengan menggunakan segitiga terbalik dari umum ke khusus. Untuk kondisi ideal, UMKM seharusnya mampu menjaga keseimbangan tenaga kerja, bahan baku, energi, dan modal secara efisien sehingga setiap peningkatan input menghasilkan output atau pendapatan yang ikut meningkat. Kondisi ideal juga ditunjang oleh adanya sistem pengukuran produktivitas yang terstruktur agar UMKM berKS Kristal dapat mampu memantau efisiensi secara berkala, mendeteksi masalah sejak awal, dan menjaga proses produksi tetap stabil dan terkendali. Untuk kondisi faktual, UMKM berKS Kristal sendiri belum mencapai kondisi yang ideal. Hal ini ditandai dengan menurunnya efisiensi energi dan modal sepanjang tahun 2025, di mana kenaikan suhu menyebabkan mesin bekerja lebih lama, output berkurang, dan listrik meningkat sehingga memunculkan inefisiensi. Selain itu, UMKM berKS Kristal belum memiliki sistem evaluasi produktivitas yang terstruktur sehingga penurunan kinerja tidak terpantau secara sistematis. Penjelasan masalahnya, pada kondisi ideal dan aktual ini menunjukkan adanya gap, di mana efisiensi input dan outputnya menurun karena waktu produksi lebih lama, konsumsi listrik meningkat, dan outputnya tidak stabil. Gap utamanya disebabkan karena UMKM berKS Kristal belum memiliki sistem pengukuran produktivitas yang terstruktur sehingga tidak mengetahui performa setiap faktor input secara sistematis, faktor mana yang paling menurun, serta menentukan prioritas perbaikan secara tepat. Untuk solusinya, penerapan metode APC ini dapat menjadi solusi yang tepat karena pada APC ini menghitung produktivitas total sekaligus memisahkan pengaruh efisiensi perubahan harga input dan profitabilitas dari setiap faktor produksi, yang mana nanti analisis ini akan didukung dengan penggunaan fishbone diagram untuk mengetahui akar permasalahan yang nanti kemudian akan diberikan usulan perbaikan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan dan dilakukan untuk mengukur produktivitas UMKM berKS Kristal dengan mengidentifikasi faktor penyebab penurunan kinerja serta menyusun usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Lalu masuk ke poin rumusan masalah. Rumusan masalahnya terdapat 3 bagian, yaitu bagaimana tingkat produktivitas pada UMKM berKS Kristal periode Januari hingga Desember berdasarkan metode APC. Lalu apa saja faktor penyebab penurunan produktivitas pada UMKM berKS Kristal? Bagaimana rancangan usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pada UMKM berKS Kristal? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat produktivitas pada UMKM berKS Kristal berdasarkan periode yang sudah ditentukan, mengidentifikasi faktor penyebab penurunan produktivitas, serta menyusun rancangan usulan perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pada UMKM berKS Kristal. Batasan penelitiannya adalah peneliti hanya mengukur produktivitas perusahaan pada periode Januari hingga Desember 2025, yaitu selama 12 bulan. Untuk asumsi penelitiannya, selama periode pengamatan tidak ada perubahan yang signifikan dalam operasional produksi pada UMKM berKS Kristal. Maksud tidak ada perubahan yang signifikan dalam operasional produksi pada asumsi ini adalah tidak terjadi perubahan besar seperti penambahan mesin, perubahan jumlah karyawan, ataupun perubahan proses kerja. Karena jika terdapat perubahan, maka data antar periodenya menjadi tidak sebanding dan hasil produktivitasnya tidak akurat. Dengan menetapkan asumsi ini, setiap perubahan produktivitas benar-benar mencerminkan penggunaan energi, bahan baku, tenaga kerja, dan modal, sehingga asumsi ini dapat memastikan bahwa hasil analisis yang dilakukan nanti akan valid dan dapat dijadikan sebagai dasar usulan perbaikan bagi UMKM. Untuk kajian pustaka dapat dilihat pada slide. Untuk poin UMKM berbasis es kristal, poin pentingnya adalah pencatatan yang detail pada setiap tahap dan komponen biaya yang diperlukan agar mutu produk terjaga dan produktivitas dapat ditingkatkan. Hal itu berdasarkan Yusnita dan Rahman 2024. Lalu untuk poin produktivitas merupakan kemampuan suatu sistem atau organisasi dalam menghasilkan output maksimal dari input yang digunakan.
Konsep ini menitik beratkan pada efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam mencapai hasil yang sesuai, menurut Suryadi DKK 2024. Lalu untuk metode American Productivity Center, metode ini digunakan untuk menganalisis produktivitas dengan melihat hubungan antara input, output, profitabilitas, dan perubahan harga. Rumusnya dapat dilihat pada gambar berdasarkan Jurnal Manulang 2020. Untuk poin pengukuran metode APC, menurut Beatrix dan Dewi 2019, pada pengukuran produktivitas dengan menggunakan metode APC ini terdapat beberapa hal yang perlu untuk diketahui. Untuk rumus input modal dapat dilihat pada persamaan 2.4. Lalu untuk rumus return on asset pada periode dasar dapat dilihat dengan menggunakan persamaan 2.5 dan 2.6. Masih dalam poin yang sama, yaitu pengukuran metode APC. Menurut Muhartono DKK 2020, terdapat 4 perhitungan, yaitu perhitungan indeks produktivitas dengan harga konstan yang dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.7 sampai dengan 2.12 yang dapat dilihat di sini dengan indeks output, indeks input tenaga kerja, indeks input material, indeks input energi, indeks input modal, dan indeks input total. Lalu untuk perhitungan kedua, output dan input berdasarkan harga per periode dilakukan dengan mengukur 5 indeks produktivitas utama dengan persamaan 2.13 sampai dengan persamaan 2.17. Lalu untuk yang ketiga, perhitungan output dan input berdasarkan harga yang berlaku tiap periode juga dilakukan dengan 5 indeks profitabilitas utama untuk masing-masing input yang dapat dilihat pada persamaan 2.18 sampai dengan 2.22. Lalu untuk perhitungan yang keempat, indeks perbaikan harga dari setiap input dapat dilihat pada gambar dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.23 sampai dengan 2.27. Lalu masuk ke poin di fishbone diagram, menurut Wityana DKK 2022, diagram fishbone digunakan untuk menelusuri akar penyebab masalah secara terstruktur dengan mengelompokkan penyebab ke dalam kategori seperti manusia, metode, mesin, material, pengukuran, dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke penelitian terdahulu. Sini terdapat 4 penelitian terdahulu pada Nainggolan DKK 2020 dengan judul Analisis Produktivitas pada PT Perkebunan Nusantara Persero, Pabrik Gula Kuala Madu Stabat Sumatera Utara dengan metode APC. Metode yang digunakan adalah metode APC dan objeknya adalah PT Perkebunan Nusantara. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Santoso DKK pada tahun 2020, metode yang digunakan adalah APC dan fishbone dengan objeknya adalah over limit clothing, yaitu industri konveksi skala kecil menengah. Lalu pada penelitian yang ketiga, Polewangi DKK 2023, metode yang digunakan adalah APC, fishbone diagram, dan 5W1H, di mana objeknya adalah UMKM XYZ. Lalu untuk penelitian terdahulu pada poin 4, yaitu AKDKK 2024, metode yang digunakan adalah APC dan fishbone diagram. Lalu objeknya adalah UD Harum Manis Cap Raja Wali, yaitu industri roti khas daerah. Masuk ke lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada UMKM berKS Kristal yang beralamat di Jalan Kahoy 2A nomor 39 yang berada di Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026. Diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahap persiapan dilakukan observasi, studi literatur, verifikasi masalah, kemudian penetapan tujuan, kemudian dirumuskan batasan masalah. Lalu masuk ke tahap pengumpulan data dengan mengumpulkan data, yaitu data primernya, umur dan frekuensi mesin, urutan proses pembuatan es batu kristal pada UMKM berKS Kristal. Lalu untuk data sekunder, biaya historis input meliputi biaya tenaga kerja, biaya material, biaya energi, biaya modal, dan biaya output. Selanjutnya pada tahap pengolahan data dilakukan 6 tahapan, yaitu menghitung output dan input berdasarkan periode dasar, menghitung indeks produktivitas tiap periode, menghitung output dan input dengan harga tiap periode. Yang keempat, menghitung indeks profitabilitas. Yang kelima, menghitung dengan indeks produktivitas dan indeks profitabilitas. Lalu yang keenam, menghitung perbaikan harga. Kemudian pada tahap analisis dan pembahasan dilakukan analisis tingkat produktivitas UMKM berKS Kristal, analisis faktor penyebab turunnya produktivitas, serta usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pada UMKM berKS Kristal. Lalu
Masuk ke tahap penutup yaitu kesimpulan dan saran, dan selesai untuk diagram alir kegiatan pada penelitian ini. Jadwal penelitiannya dilakukan selama rencananya 6 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2025 hingga Maret 2026. Dapat dilihat di sini untuk penyusunan proposal dari Oktober minggu kedua hingga Desember minggu kedua. Lalu seminar proposalnya diharapkan dilakukan pada bulan Desember. Pengolahan data dan asistensi tugas akhir dilakukan mulai Januari hingga pertengahan Februari. Lalu seminar hasil pada awal Februari hingga pertengahan Februari, dan persiapan sidang hingga sidang dari pertengahan Februari akhir ke Maret. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.